SMRA labanya naik 55% di kuartal 1 2023. Tetapi ada yang menarik di saham ini, di mana kalau kita bandingkan SMRA di harga tertingginya di 2019, kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu turunnya sudah jauh banget. Padahal secara laba kalau 2023 ini cemerlang, harusnya labanya bisa melampaui di 2013. Nah, pertanyaannya, bisa nggak labanya ini stay sampai di poin di labanya ini bisa dikatakan memang laba beneran? Nah, simak video ini sampai selesai tentang efek dari kenaikan laba si SMRA. Oke, saya take video ini di tanggal 17 Juli saat market berlangsung jam 10, dan ini nanti akan tayang langsung di malam harinya. Kalau kita lihat ya, oke. Di Stockbit ya, secara case statistik ya, labanya berada di angka 272 M. Sebelumnya 2022 itu hanya 175, jadi naik 55%. Nah, kalau kita bandingkan di harga tertingginya SMRA itu berada di harga 1300-an. Dan sekarang berada di 1700 gitu. Nah, ini potensi upside-nya masihlah gede banget gitu. Nah, kita lihat juga di ini data di Indo Premier ya, 2019 yang mereka capai all time high-nya atau harga tertingginya. Revenue-nya, net profit-nya itu capai 515 miliar ya. 515 miliar. Sedangkan sekarang ini sudah capai 271 M ya. Meskipun di 2022 itu mereka capai juga 625 miliar. Harusnya potensi buat upside-nya lagi di SMRA ini gede gitu. Nah, kita bandingkan juga dari kuartal awal, net profitnya 271 ini termasuk tertinggi kalau kita bandingkan sejak 2017 aja sampai 2021, SMRA ini nggak bisa capai net profit di atas 100 M. Baru 2002 kemarin capai 175 M. Nah, ini kita lihat ya, SMRA apakah bisa wow lagi. Dan kalau saya lihat di keterbukaan informasi, mereka habis melakukan public expose yang mana dilakukan tanggal 15 Juni atau bisa dikatakan bulan lalu ya. Public expose ini teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti ya, meskipun nggak punya sahamnya gitu. Beda dengan RUPS ya. Kalau RUPS kan kita wajib mempunyai sahamnya dulu baru mengikuti rapat ya. Nah, kalau public expose ini bebas, semuanya bisa ikut gitu. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, target pendapatan bersih mereka, target laba bersih mereka growth 10% gitu. Kalau kita lihat di 2022, laba mereka kan berada di 625 M dikali 10%, jadi 62 tambah 625. Jadi target mereka labanya itu di 687,5 gitu. Sedangkan sekarang kuartal 1 sudah 272. Jadi masih sisa 415 M doang. 415 kalau kita bagi dengan 3 kuartal lagi, at least kalau perusahaan ini bisa stay, bisa kuat capai laba 138, net profit yang mereka janjikan naik 10% dari 2022 itu sangatlah mudah sekali gitu. Kalau lihat dari historikalnya juga, harusnya perusahaan ini capai target itu sangatlah realistis sih, target 10%. Itu poinnya ya. Terus poin pertama itu. Poin kedua lagi adalah perihal landmark atau tanah mereka ya. Tanah mereka di sini dijelaskan bahwasanya apakah ada yang tanya ya dari Bisnis Indonesia, apakah Summarecon atau SMRA berencana melakukan akuisisi lahan untuk menambah land bank, dan berapa luas lahan dan berapa dana yang dibutuhkan. Perseroan atau corporate atau perusahaan mengatakan belum ada target luasan yang mau ditentukan, tapi untuk budget akuisisi lahan itu budgetnya 400 miliar gitu. Padahal perusahaan ini secara laporan keuangan kuartal 1
Mereka ini masih punya tanah yang belum diolah ya, tanah yang belum dikembangkan. Kalau diduitkan itu senilai 7,1 triliun. Gede juga nih, gede banget bisa dikatakan. Nah, ini bisa di-compare dengan JRPT, BSDE, perusahaan-perusahaan yang selinier dan sudah dibahas ya di video-video sebelumnya. Oke, nanti di akhir saya kasih gitu. Poin kedua itu. Poin ketiga lagi. Poin ketiga dari perusahaan ini adalah perihal IKN ya. IKN, ibu kota baru yang direncanakan. Ini ada yang tanya perihal mana tadi? Terkait dengan IKN, bagaimana perkembangan rencana proyek apartemen gitu. Ini dari harian Kompas. Perihal IKN ini, bentar, mana nih jawaban mereka? IKN, target mereka untuk IKN sama seperti jawaban sebelumnya. Nah, ini Summarecon memang ingin berpartisipasi dalam program pemerintah. Progres Summarecon sendiri masih dalam persiapan feasibility study, dan sistem yang dipilih adalah dengan KBPU gitu. Jadi kerjasama ya, apakah goals apa enggak, nah ini akan menjadi tantangan sendiri sih. Cuman dari sini kita menyadari bahwa perusahaan juga melihat potensi ya, melihat kesempatan yang ada dan nggak mau melepaskan atau bisa dikatakan meninggalkan lah ya momentum atau hal yang seperti ini gitu. Ini hal yang bagus gitu. Sudah terpakai. Nah, ini capek nih poin keempat juga. Ini dari media. Jumlah capek untuk saat ini sebesar 700M, 706M dan sudah terpakai 306. Untuk apa saja? Nah, itu untuk penggunaan capek sebesar 300M adalah untuk land acquisition dan pengembangan investment property gitu. Jadi ini sudah digunakan, masih ada sisa ibaratnya ya setengah lebih dikit, dan itu tinggal 9 bulan lagi lah ya bisa dikatakan. Tinggal 3 kuartal lagi. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, ini bisa kita cek lagi nanti laporan keuangannya. Oke, kita lanjut aja ke laporan keuangan dari Summarecon. Cashnya naik, cash dari mereka 3,2 T, naik sebelumnya 3,1 di akhir tahun. Nah, kalau kita cek cashnya ini, kalau saya mengatakan saya lebih suka cashnya nih paling banyak di deposito. Buat apa uang nganggur banyak-banyak gitu, biar uangnya juga kerja gitu. Nah, ini di deposito mereka ada total dana 2 triliun. Jadi bisa dikatakan lebih dari setengah persentase dari cashnya itu di deposito, which is good. Imbal hasilnya di rupiah 2/4 sampai 5%, dan di dolar 0,75 sampai 4%. Bagus banget nih perseroan atau perusahaan. Oke, terus kita lihat ke tadi ya. Persediaan mereka masih ada tanah yang belum dikembangkan 7T. Terus persediaan ini ada yang di aset lancar 10T. Ini persediaan yang masih pengembangan atau yang sudah siap jual. Tuh, kalau kita cek di note 6 persediaannya yang aset lancar. Oke, kita lihat. Nah, ini persediaan tersedia untuk dijual. Yang untuk siap dijual tuh ada nominal 847M sendiri ya. Jadi ini bisa dikatakan tantangan dari sales marketing mereka ya, bagaimana ini bisa closing menjadi duit ya. Gak hanya menjadi hanya sebatas aset aja gitu. Nah, ini yang masih dalam proses penyelesaian tuh ada nominal 9,1 ya. Yaitu dalam bentuk bangunan 6,4, coupling 2,1 dan 500M dalam bentuk apartemen gitu. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya adalah tentang liabilitas ya. Ini kalau kita mau cek tentang kesehatan mereka bagaimana secara keuangan perusahaan. Fokusnya seperti biasa ya, liabilitas yang berbunga ya. Mereka jangka pendek ada di bank nih ada 2,1 T utangnya, lalu ada lagi utang bank dan lembaga pembiayaan. Ini ada 573. Jadi kalau di total 2,6 lah ya. 2,6 dalam jangka pendek dengan cash yang ada 3,2 easy lah ya, bisa ketutup sih, masih ada sisa 600 miliar. Bisa ada 600 miliar. Cuman PR-nya ini di jangka panjangnya, karena masih ada utang bank jangka panjang 2,5 dan utang obligasi 600. Jadi kalau di total 3,1 ya.
3,1, terus tadi kasnya sisa 600, jadi ya masih ada 2,5 triliun yang mereka harus bayarkan gitu. Ini akan jadi PR sendiri. Terus kalau saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, ini mereka ada saldo sebesar 6,3 triliun ya. Jadi kalau ini kepaksa untuk buat nutup, ekuitasnya diambil, jadi bisa dikatakan mereka sisa tadi berapa ya, 2, berarti masih sisa ya 3 sampai 4 triliun doang gitu. Ya kecil sih, sangatlah kecil gitu dengan perusahaan sebesar Summarecon ini. Itu sih. PR-nya di hutangnya mereka. Oke. Terus kita lihat di arus kas, aktivitas investasi, mereka terus melakukan investasi ya, menunjukkan bahwa ya mereka ada untuk kedepannya harusnya bagus nih ini. Perlahan tanah yang belum dikembangkan ini turun, jadi mereka keluar duit. Terus untuk ini arus kas aktivitas pendanaan, kalau dia positif jadi ini banyak duit yang masuk ya, berarti mereka penerimaan utang bank, jadi mereka utang lagi nih. Mereka utang lagi, penerimaan dari utang bank di kuartal 1 2023 ini sebesar 986 miliar ya. Nilainya gede juga nih. Dan ini pasti akan dibebankan di utang jangka panjang gitu. Oke, kita lihat ke laporan laba ruginya ya. Secara omset ya, mereka kenaikannya tidak sesignifikan itu ya. Cuman kalau kita cek dari pendapatan mereka, pengembangan properti ini menjadi yang paling primadona ya. Nilainya 910 M atau 60% dari total revenue. Meskipun turun ya, cuman yang paling banyak itu di rumah. Pengembangan properti dalam hal rumah sebelumnya hanya 200 M jadi 700, kenaikannya signifikan. Tetapi yang lainnya ini turunnya sangat drastis gitu. Terus properti investasi, mall dan retail dia naik bisa dikatakan hampir 50%. Oke, terus ya ini hampir 50%, bagus. Terus lain-lainnya hotel, pengelolaan properti real estate dan rekreasi ini juga mengalami kenaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Indonesia ya, hubungannya dengan rekreasi dan semacamnya dan hiburan ya, oke. Dan bisa dikatakan Indonesia terlepas atau yang namanya dari resesi itu tadi sih. Ya kelihatannya masih oke sih gitu. Oke. Lalu apa ya? Karena pendapatannya kalau kita cek revenue-nya ya kan tidak sesignifikan itu, tapi kok labanya secara net bisa naik 55%. Kita hitung 365 dikurangi 1469 613 721 dibagi 1469 613 721. Kenaikannya hanya 2% secara omset ya. Nah, hal yang membuat perusahaan ini secara net bisa naik gila-gilaan yaitu hanya satu hal, yaitu biaya keuangan mereka. Sebelumnya di tahun lalu itu capai 300 M pembiayaan keuangan, sekarang hanya 173. Jadi turun 50%. Bagus nih. Bagus dan membuat perseroan bisa untung 271 miliar gitu. Ya, cuman PR-nya tadi sih hutangnya yang besar ya. Hutangnya besar. Oke, itu untuk Summarecon. Dan kondisi sekarang PI-nya itu kan berada di angka 16 dan PBV-nya itu di angka 1,22. Mungkin kalau hanya berdasarkan ini dikatakan murah, enggak, dikatakan mahal juga tidak gitu. Cuman kalau kita cek berdasarkan tadi ya historical perusahaan-perusahaan tahun-tahun sebelumnya masih di Summarecon, kita cek secara tahunan dibandingkan 2017 per sekarang atau PI-nya itu sekarang berada di angka 42, tidak di angka 10 ya. Jadi PI sekarang nih berada di yang sangat murah dan PBV-nya pun juga sama ya. Average mereka PBV itu di angka 1,3 lah ya, 1,3 kali. Sekarang hanya 0,94 ya, 1 lah. Jadi bisa dikatakan murah gitu. So untuk harga sekarang SMRA apakah menarik untuk dibeli? Secara kesimpulan ya untuk SMRA poin-poin yang bisa kita ambil dari sini adalah satu, pengelolaan kas mereka bagus. Paling banyak di deposito, itu salah satu hal yang secara saya pribadi ya menyukai hal tersebut.
Yang kedua, untuk kedepannya yang menjadi hal yang menjadi tanda kutip dangerous adalah bahayanya hutang jangka panjang mereka itu. Dan yang ketiga ya, perihal harganya sekarang. Harga sekarang 700, kalau saya rasa untuk capai 1000 itu sangatlah mungkin sekali untuk harganya si SMRA itu sendiri. Cuman tantangannya yaitu tadi, bisa nggak perusahaan ini sustain stabil labanya let's say di angka 140 M lah ya di setiap kuartalnya. Nah, itu akan menjadi tantangan terutama di kuartal kedua dan ketiga. Kenapa? Karena di 2022 2021 laba mereka di kuartal 2 dan kuartal 2 dan kuartal 3 tidak se-wow di kuartal 1 dan 4. Itu sih tantangannya sih. Cuman melihat-geliat properti yang makin oke, harusnya laba 2022 itu bisa terlewati sih. Itu mungkin ya POV saya tentang SMRA. Jika lo ada view atau insight yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar. Atau mau request saham apa, boleh juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu video kali ini tentang pembahasan SMRA. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.